Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan pada hari ini kita masih dapat menghirup udara segar sampai pada saat ini. Itu semua atas berkat dan juga kasih karunia Tuhan. Sebelum mendengarkan sebagian renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat dan juga kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami, anak-anak-Mu, masih dapat menghirup udara segar sampai pada pagi hari ini. Itu semua atas kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan pagi pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau juga berkati ya Bapa anak-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini. Kiranya setiap apa yang anak-Mu ini sampaikan nantinya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah Agape Love yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Teman-teman, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata agape love. Nah, di sini terdapat 4 kata berbeda untuk 4 jenis kasih atau cinta yang berbeda, yaitu yang pertama adalah storge, kasih keluarga, orang tua dan juga saudara. Yang kedua adalah eros, kasih fisik atau kasih seksual. Yang ketiga adalah phileo, kasih antar manusia dan juga kasih terhadap teman. Dan yang keempat adalah agape, yaitu kasih tanpa syarat dan juga kasih Allah kepada manusia. Ini adalah kasih yang paling tertinggi di antara 3 kasih lainnya. Kata agape sendiri adalah istilah dari Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri atau cinta tanpa syarat. Nah, di dalam bahasa Ibrani kata agape itu direpresentasikan oleh kata ahava yang berarti perasaan, cinta atau kasih. Dan di dalam bahasa Inggris agape sering sekali dijelaskan sebagai unconditional love atau kasih tanpa syarat. Nah, teman-teman, kasih seperti ini tuh sangat berbeda dengan bagaimana cara dunia itu mengasihi kita. Dunia itu mengajarkan bahwa kasih itu harus imbang. Contohnya seperti, kalau aku mengasihi, aku juga harus dikasihi. Atau kalau aku berbuat baik, aku juga pantas menerima yang baik. Dan juga seperti kalau aku disakiti, aku juga berhak untuk membalas. Tetapi agape sendiri ini tuh tidak perasaan, melainkan dari karakter Allah sendiri. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengajarkan bahwa dunia yang dikasih Allah itu bukan dunia yang sempurna, bukan dunia yang taat, dan juga bukan dunia yang setia. Namun dunia yang dikasih Allah itu adalah dunia yang penuh dengan dosa. Nah, dalam hal ini tuh Allah tetap memilih untuk mengasihi dan juga memberikan Yesus Kristus sebagai penebus manusia. Dan juga di Roma 5 ayat 8 menjelaskan bahwa Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa, yang dimana artinya itu kasih Allah itu tidak menunggu manusia berubah terlebih dahulu, namun sebaliknya Allah justru menjadi jalan bagi manusia untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Nah, di sini juga di dalam pribadi Yesus kita melihat agape love yang paling nyata, yaitu ketika Yesus datang ke dalam dunia dengan hidup di tengah manusia yang menolaknya. Ia telah disalahpahami, dihina, dicaci maki, diludahi, disiksa, bahkan disalibkan. Sebenarnya teman-teman, Yesus itu tahu bahwa semua ini akan terjadi kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tuh tetap memilih taat, dikarenakan dalam hal ini semua penderitaan itu bukan karena ia merasa bersalah, tetapi karena Yesus sendiri ingin mengasihi kita, umatnya. Nah, di kayu salib sendiri terjadi 2 hal besar sekaligus. Yang pertama adalah murka Allah terhadap dosa, dan yang kedua adalah kasih Allah kepada manusia. Nah, dalam hal ini Allah sendiri tidak membiarkan kita, umatnya, manusia, binasa, tetapi Ia menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Inilah teman-teman puncak dari agape love. Jadi di sini kita sebagai remaja Kristen dipanggil untuk hidup di dalam kasih yang sama seperti Yesus Kristus. Contohnya seperti mengasihi sesama yang pernah menyakiti kita. Meskipun ini dirasa tidak mudah ya teman-teman, namun pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengasihi dengan kasih agape, yang berarti belajar mengampuni walaupun terkadang hati kita tuh belum sepenuhnya siap untuk mengasihi Dia.
Nah, di sini juga kita belajar bahwa mengasihi yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan memilih sikap yang benar di hadapan Tuhan. Balik lagi ke poin yang awal bahwa kasih ini tidak berasal dari kekuatan kita, namun kasih yang seperti ini tuh berasal dari Allah sendiri, yaitu Sang Sumber Kasih. Secara pribadi saya melihat bagaimana kasih Tuhan selalu melingkupi dan juga menopang hidup saya. Ada di mana saya merasa tidak layak, merasa gagal, dan juga merasa jauh dari Tuhan. Namun ternyata kasih Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan saya. Justru selalu baru tiap hari. Ini juga karena kasihnya saya masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bertumbuh, dan juga berharap. Itu bukan karena saya pantas untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan setia di dalam kasihnya. Di sini juga agape love bukanlah kasih yang mudah, tetapi kasih yang menyelamatkan dan juga kasih yang mengubah hidup diri kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita belajar mengasihi bukan karena ada maunya, bukan supaya kita mendapatkan balasan, tetapi karena kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Amin. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan yang tadi kami telah dengar dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, dan juga ajari kami ya Bapa, supaya kami selalu berjalan dalam kasih-Mu yang tidak mementingkan diri sendiri, dan juga tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi kami, dan juga supaya kami tetap setia kepada-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang memberkati dan memperlengkapi supaya dapat berjalan dengan lancar setiap aktivitas kami, mulai dari pagi hari sampai pada malam hari nantinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.